Nabi Muhammad makan enak. Jadi pernah makan enak. Sedang makan begitu, Nabi tidak hanya ngajar di atas mimbar. Lagi duduk-duduk, Nabi ngomong tentang apa yang akan terjadi tentang masa depan, dan beliau bercerita tentang dirinya. Itu disebut ma'rifatun Nabi, ma'rifat tentang Nabi Muhammad SAW. Sering kita dengar ma'rifatullah, benar gak? Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Ini bukan hadis, ini perkataan ulama dalam kitab. Awaluddin ma'rifatullah, awalu ma'rifatillah ma'rifatun Nabi. Awal mengenal Allah, kenal dulu yang mengenalkan kita kepada Allah siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka disebutlah oleh para ulama di dalam kitabnya. Syekh Amin Al-Qurdi misalnya mengatakan, ma'rifah atau fana' fi syekh muqaddimatun fi fana'i fillah. Seingat saya begitu kalimatnya. Mencintai guru adalah awal dari cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Maka kalau ingin kenal Allah, kenali dulu Nabiullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memperkenalkan dirinya lagi makan-makan. Betapa indahnya dan bahagianya sahabat-sahabat yang duduk bersama beliau, memandang beliau lagi makan dan berbicara. Beliau berkata, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Wahai sahabat-sahabatku. Nabi ngomong begitu, semuanya perhatiin. Ada yang berhenti makan, ada yang lagi ngunyah, gak sadar dia ngunyah beberapa kali. Memandang Nabi dan mendengar Nabi. Abu Bakar gambar ini cuma menatap begini, menatap makanannya. Entah dia yang menatap makanan, entah makanan yang menatap dia. Enggak berani sentuh karena lagi dengerin Nabi ngomong, "Ana sayyidu waladi Adam." Sahabat lagi senang makan, dimasukkanlah satu ilmu ma'rifatun Nabi. Masuk ke alam bawah sadar mereka tanpa mereka perlu berpikir banyak. Kita kenapa sulit menerima ilmu? Karena kita suka membawanya ke pikiran. Coba langsung ke dalam kolbu. Kalau orang lagi makan, sempat mikir gak? Enggak, di saat itulah kolbunya kebuka. Maka Imam Sya'rani ngambil dari hadis ini, mengatakan kalau mau ngajar anak, ajak anak makan, ajak anak seneng-seneng, baru ngomong, pasti masuk ilmu ke dalamnya. Lalu Nabi mengatakan, wala fakhar, aku ngaku ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyid semua keturunan Adam hari kiamat. Wala fakhar, tapi bukan sombong. Hadis ini hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Imam siapa yang meriwayatkan? Hadisnya sahih, sahih berarti valid, benar. Lalu beliau berkisah, ternyata hadisnya panjang. Saya gak sebutkan bahasa Arabnya karena satu halaman lebih. Kata beliau, nanti di hari kiamat semua makhluk berkumpul. Jadi ternyata kalau kita mati, masalah belum selesai. Jadi jangan pernah ada yang bunuh diri. Panjang nanti masalahnya. Orang mati bener aja masih panjang masalahnya, gimana mati gak bener? Ya. Semua orang nanti yang dibangkitkan dari kubur itu menyaksikan yang pertama yang sudah bangkit baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Ana awwalu man tunshaq anhul qabr. Aku yang pertama dibangkitkan dari kubur. Berarti beliau ini siapa? Lalu beliau mengatakan, di saat semua orang sibuk mencari backingan pada hari kiamat, tapi nanti di hari kiamat atasannya cuma satu, Rasulullah SAW. Para nabi semuanya tunduk, tapi manusia tidak tahu karena tidak mengerti ma'rifatun Nabi. Yang nanti tenang cuma umat Nabi Muhammad. Yang mengenal ma'rifatun Nabi, dia gak kelusak-kelusuk, tapi di sudut sana berkumpul semua makhluk. Apa kata mereka? Kita ini umat Nabi Adam, yang satu lagi kami umat Nabi Nuh. Semua mengenalkan diri.
Siapa yang bisa bantu kita? Berdebatlah mereka. Muncullah kalam dari yang paling tua. Saya ini paling tua. Kira-kira begitu. Nabi kita yang paling tua siapa? Nabi Adam. Yaudah ke Nabi Adam aja yuk. Maka semua mengatakan, baik Tuan Guru, karena engkau yang paling tua, kami ngikut engkau. Datanglah semuanya ke Nabi Adam. Nabi Adam entah di mana. Dan ini lama sekali, mencarinya lama. Mumpung masih di dunia, walaupun beda kota cari guru. Ya, ini kan enak nih didatangin guru ya enggak? Dan hadiri majelis guru-guru di mana dibuat hadiri. Kenapa? Daripada nyari di sana, mending cari di sini. Umat Nabi Muhammad senang. Umat Nabi Muhammad dicari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat di luar umat Nabi Muhammad mencari nabi-nabinya. Sampailah mereka pada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Ngapain kalian mencari saya? Sekarang itu Allah mungkin marah kepadaku. Hadis Imam Muslim. Ghadiba Rabbuna ghadaba. Tuhan kami sedang marah semarah-marahnya, kata Nabi Adam. Kenapa? Dulu aku dilarang jangan deketin pohon, aku deketin. Terus gimana dong? Ya, kakek kami, kalau orang mungkin sekarang manggilnya Mbah Nabi Adam, engkong Nabi Adam, kira-kira begitu. Terus gimana? Carilah ada Rasul pertama yang masyhur di bumi, namanya Nuh. Carilah Nabi Nuh. Akhirnya mereka berangkat lagi, nggak ada kendaraan saat itu. Mereka mencari ke sudut sana, ke kiri, ke kanan, ke timur, ke barat. Bertemulah seorang nabi namanya Nuh. Sampailah kepada Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Masa kalian minta tolong kepadaku? Minta tolonglah kepada orang setelahku. Kenapa? Dulu aku malu, sempat mendoakan kehancuran, kebinasaan umatku. Sono cari Ibrahim. Akhir mereka cari Ibrahim. Ini kan hadis dipendek. Aslinya setiap umat cari nabinya, tapi ini dipendek. Cuma nabi-nabi besar yang disebut ulul azmi. Mereka cari Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalian ini gak tahu salah Ibrahim. Ibrahim ini pernah bohong 2 kali. Coba kita pernah bohong berapa kali? Pak, udah bohong berapa kali Pak? Gak usah sok suci. Kita ini pembohong semua. Minimal bohong sama diri sendiri. Belum lagi bohong sama ayah dan bunda, dengan anak, dengan istri, bahkan suami. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ketika semua orang mencari Nabi sampai di Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tadi sudah bercerita, jangan cari saya, cari Nabi Musa, Nabi yang paling cerdas. Paling cerdas Pak. Tapi kalah juga sama Nabi Adam. Nabi Musa itu debat. Nggak ada yang bisa dia kalahkan, cuma 2 nabi. Nabi Adam sama Nabi Khidir, kalah dia. Kalah dia langsung. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Nabi Musa ngomong apa? Ya Rabb, kalian kok datang kepada aku? Aku dulu pernah bunuh orang dan gak dikisos. Dikisos itu kalau kita bunuh, kita dibunuh balik. Gak dihukum. Carilah Nabi Muhammad. Di riwayat kedua, carilah Nabi Isa. Yang lebih pasnya tanpa menyebutkan Nabi Isa. Maka mereka carilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika para nabi ngomong begitu, itu nabi-nabinya nemenin. Para nabinya ikut nemenin. Jadi dari Nabi Adam tadi ikut menemani. Berkumpullah para nabi. Mereka lah yang berbicara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad kemudian berdoa, lalu sujud di hadirat Allah di bawah arasy-Nya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan ajlasani Rabbi, bahkan Allah mengangkatku ke arasy-Nya. Aras kan bukan tempat duduk Allah, tempat duduk Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Tempat sholatnya Nabi Muhammad itu dalilnya ajlasani Rabbi. Allah mendudukkan, meletakkan aku di tempat mulia, yaitu arasy. Lalu Nabi Muhammad sujud, sujudnya panjang.
Beliau memuji Allah dengan pujian, dengan bacaan, dengan nama yang nama itu tidak pernah beliau bagi ke sahabat manapun. Tidak pernah diajarkan kepada siapapun kecuali kepada sir-sirnya Rasulullah SAW. Dan itu khusus. Berarti ada nama Allah yang menjadi sir Nabi Muhammad yang baru beliau gunakan nanti di padang mahsyar. Setelah beliau sujud membaca doa itu dan dipuji, Allah memuji, Allah kemudian dipuji oleh Nabi Muhammad. Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, ishfa' tushaffa, wasal tu'ta." Hai Muhammad, angkat kepalamu. Sekarang engkau boleh memberi syafaat para nabi. Tushaffa, engkau akan diberi mandat. Maka syafaat itu artinya mandat untuk menolong. Nah, ini yang kita minta. Maka kalau sholawat jangan hanya minta duit, ya. Kita sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Bapak ibu sholawat rezeki datang loh. Itu anak saya tuh kecil belum bisa sholawat. Cukup emaknya datang. Masih kecil, dulu ibu-ibu pernah kecil nggak atau lahirnya gede? Kalau lahir segede ustadz gini, emaknya pecah kali ya. Kita dulu nggak pernah sholawatan, nggak pernah sedekah, Allah jamin kok rezekinya. Kenapa kemudian ada guru-guru kita Habib-Habib, ayo sholawat supaya rezeki banyak. Itu maksudnya satu sholawat akan memberkati rezeki yang sedikit. Yang tadinya banyak, kurang berkah, dengan sholawat jadi berkah dia. Tanpa sholawat pun dia datang kok. Maka di sini di Parung ini kan ada Habib Mahdi Segaf, itu ngajarin sholawat fulus. Itu coba lihat isi sholawatnya, nggak ada kata fulusnya. Kalau orang ngerti, itu orang akan paham. Oh ya, Habib ngajarin kita cintakan Nabi, bukan ke fulus. Benar, ada dekat sini, ada Nurul Iman. Ambil zikirnya, tujuan beliau, muridnya, santrinya supaya cinta Nabi. Mulai dari Ba'da Isya sampai subuh, jangan lepas dari 400, benar nggak? Sayangnya saya kenal beliau setelah belakangan. Dulu waktu beliau masih hidup saya cuma ngeliat di mobil. Waktu itu kita nggak percaya ada Habib. Masa sih ada Habib? Keturunan Rasul udah mati. Saya juga keturunan Nabi Adam. Dulu begitu saya Pak ya. Mohon maaf para Habib, dulu saya suul Adam. Meninggal beliau baru kita sadar. Ternyata beliau cara dakwahnya begitu. Salawat fulusiyah, nggak ada salawat fulus di situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, gitu doang. Ya. Ternyata tujuan beliau supaya santrinya cinta kepada Rasul. Dibuka dakwahnya lewat supaya disebutlah ini sholawat emas, sholawat pohon duit. Awal-awalnya begitu. Bapak Ibu, kata Nabi, ta'iba abdud dinar, sungguh lelah hamba-hamba, budak-budak duit. Duit itu rajanya dunia, benar gak? Orang kalau berduit Pak, sama satpam di mal-mal kita dihormati. Ini gak? Benar gak? Bajunya bagusin dikit, ya, mobilnya dicat baru lagi. Pas turun, silakan Pak. Coba bajunya biasa, mobilnya biasa, jalan kaki lagi, turunnya pakai Gojek. Ya, mau mana? Masuk kita ke Citralik, ditanya sama Pak Satpam, mau mana? Naik begini Pak. Kita kalau begitu senyum aja ya. Tapi saya banyak ketemu orang kaya, kemana kaosan, pakai kaos. Dulu waktu dia miskin celananya panjang, pas sudah kaya celananya naik Pak, di atas lutut. Ya, saking zuhudnya itu. Cuma bawa ya tas kecil gitu. Dompetnya nggak tebal-tebal, kartunya pun udah nggak tebal, semuanya udah di handphonenya. Ya, udah nggak zaman, ya, kartu banyak. Tapi ternyata, masya Allah, hati-hati, ya. Jangan tertipu dengan penampilan. Tapi mau gimana lagi, al-hukmu bizawahir itu terjadi. Bapak Ibu yang bukan Allah. Akhirnya Nabi memberikan izin kepada Nabi Adam, Nabi Nuh,
Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, semua dapat izin. Lalu 124.000 dapat izin. Apa kata beliau? Kalau aku tidak izinkan, Ibrahim pun tidak boleh memberi syafaat. Anal Fatih, akulah sang Al-Fatih itu. Dan kalau bukan karena aku juga, tidak akan ada yang mampu kemudian menutup. Maka akulah Al-Khatim. Jadi para nabi boleh membantu beri syafaat umatnya karena Nabi Muhammad kasih izin. Maka ada namanya sholawat Al-Fatih. Carilah kiai, ambil ijazahnya, amalin di rumah, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Saya dapat dari murid-murid Abuya Said Muhammad Alwi Al-Maliki ijazah salawat ini. Bapak Ibu yang bukan Allah. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim walaupun itu kakeknya, Nabi Adam walaupun itu awalul bashar, bapaknya manusia, manusia pertama. Tapi kalau urusan kiamat bukan beliau bapaknya. Nabi Muhammad lah bapaknya. Gelarnya istri Nabi apa? Ummul Mukminin. Bapaknya siapa? Ummul artinya apa ummul, Pak? Ummi. Ibu orang beriman. Bapaknya siapa? Abul Mukmininnya siapa? Tapi tidak dibahaskan di dalam hadis. Abul Mukmininnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman itu di kepala, digelar, di baju, di serban, atau di mana? Iman di kolbu. Kolbu puncaknya sumbernya dari mana? Ruh. Maka Nabi itu menyebutnya dirinya Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin. Beliaulah yang disebut Abul Arwah, bapaknya sekalian ruh. Ruh kita berinduk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak-anak nangis, dia kalau nangis manggil siapa? Dua aja, emaknya, bapaknya. Benar gak? Maka di hari kiamat, bapak ruh kita Nabi Muhammad, umur ruh kita Ahmad, dia juga. Itu istilah aja. Jadi ada istilah dari guru-guru kami, Ahmad ummul arwah, Muhammad abul arwah. Istilah aja, bukan berarti bapak fisik. Ahmad induknya ruh, Muhammad bapaknya ruh. Maka dibahasakan dengan bahasa hadis, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid. Sayyid di situ maknanya akulah sumber ruh, akulah sumber cahaya, akulah bapak kalian alam semesta. Sumbernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar jika Nabi lewat pohon mengucapin salam, lewatin gunung, gunungnya bergetar. Kalau ngelewatin batu, batunya hormat. Tapi batu hormat, tangannya nggak ada, Pak. Ya, kalau Pak polisi, Pak tentara hormat gimana? Ya, kalau hormatnya batu, batunya ngomong, Assalamualaikum ya Rasulullah. Coba, ini kan beliau ini kita lihat keren nih bajunya. Coba disalamin sama batu, stres Pak langsung. Ya, stres langsung. Pulang-pulang jadi orang gila, ngomong sendiri lah. Makanya nggak bisa jadi nabi kita kan. Ya, kita kenapa nggak Allah jadikan nabi? Karena kalau kita diberikan pengalaman mereka, ember. Orang baru ketemu nabi sekali dua kali, girangnya udah bukan main. Ada orang tiap hari ketemu Rasulullah biasa aja. Ada yang nggak percaya juga karena nggak pernah ketemu. Ya, ada yang marah-marah sama saya. Ya, yang begitu kok diceritain. Loh, Nabi menceritakan kok. Para ulama cerita mimpi ketemu Rasul. Dan Nabi punya majelis cerita mimpi ba'da subuh. Hadis Sahih Bukhari. Mimpi itu ada babnya, cuma harus kepada ahlinya, ya. Bapak Ibu yang mengasihi Allah, inilah kenapa kita mesti kemudian mengadakan maulid. Jadi mengadakan maulid nggak wajib secara hukum fikih,
Tapi secara hukum cinta itu wajib. Ya. Ngucapin selamat ulang tahun ke istri wajib nggak di dalam hukum Islam? Tapi bagi istri wajib dalam hukum cinta. Ya, itu hukum cinta, Pak. Hukum cinta itu beda. Ya, beda bab dia. Lupa kita, dikira kita ingat yang lain, ya. Maka Abu Said Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan, jika di zaman ini idola-idola tambah banyak, figur-figur tambah banyak, apalagi anak muda kita sekarang kiblatnya ke mana-mana, ya, kita gak usah sebutlah, ya. Lalu untuk supaya kolbu ini benar-benar berkilbat dengan benar, maka kita ceritakan tentang Nabi.